Bab 4589, Aturan yang dilanggar. Sudah waktunya, kamu harus kembali ke selmu. Aku akan menunggumu di sini jam segini besok. Bai Cheng melihat Dev dan berkata dengan suara dingin. Tapi aku tidak ingin kembali. Dave setelah selesai berbicara, dia melihat ke lonceng perunggu yang jaraknya ratusan meter. Dengan lambaian tangannya, kilatan cahaya spiritual datang seketika, dan lonceng perunggu itu hancur berkeping-keping, dan tidak ada suara untuk sesaat. Bai Cheng sedikit terkejut saat melihat Dev benar-benar merusak barang-barang di penjara. Semua orang juga kaget. Meskipun para tahanan di sini dapat berkelahi satu sama lain, mereka tidak boleh merusak barang-barang di penjara, dan peraturan di penjara harus dipatuhi. Jika sudah waktunya bersantai, Anda harus kembali ke sel. Setelah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani melanggar peraturan di penjara. Namun kini, Dev tidak hanya tidak mematuhi peraturan di penjara, mereka bahkan menghancurkan bel perunggu di penjara. Ini benar-benar melanggar hukum. Kakak laki-laki Yao Mei memandang Dev itu dengan cemas. Bahkan jika Dev itu kuat, mustahil baginya untuk melawan seluruh penjaga penjara. Bahkan jika dia bisa bertarung dengan penjaga penjara, dia tidak akan mampu melawan seluruh rumah tuan kota dan seluruh kota binatang. Para beku lainnya juga melihatnya dengan kaget, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Beberapa biksu mulai kembali ke sel mereka, sementara yang lain menunggu dengan lambat, ingin melihat apa konsekuensinya. Sialan, kamu gila sekali, kamu tidak berani mematuhi peraturan penjara, dan kamu bahkan merusak lonceng perunggu. Seorang penjaga berlari dari kejauhan. Penjaga ini tingginya 3-4 meter dan beratnya mungkin lebih dari 1000 kilogram. Saat dia berlari ke arahnya begitu cepat, dia sebesar bukit. Setiap kali satu kaki menyentuh tanah, tanah bergetar. Pada saat ini, banyak biksu berdiri di sekitar, semua orang menahan napas dan menatap, jantung mereka berdebar kencang, penjaga penjara diberangkatkan, dan mereka semua menjadi lebih jujur. Penjaga itu menangkap penjaga itu, tetapi penjaga itu mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan penjaga itu. Sosok penjaga itu berhenti seketika, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tidak ingin menyakitimu, jadi jangan ikut campur urusanmu sendiri dan pergi dari sini. Begitu cangkul itu dibuang, penjaga itu langsung terlempar keluar dan terjatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan semburan debu. Adegan itu benar-benar sunyi, dan semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Dev berani menyerang penjaga. Ini hanyalah pemberontakan melawan Tiangang. Bahkan Bai Cheng pun memasang ekspresi terkejut di matanya. Nak, kamu berani memukul penjaga, kamu memang berani. Bai Cheng berkata pada Dev. Dave hanya tersenyum tipis, lalu perlahan menoleh dan melihat ke dalam kabut putih tak jauh di belakangnya. Di arah ini, Kapten Zhou memata-matai segalanya. Ketika dia melihat Dev melihat ke arah ini, Kapten Zhou sedikit terkejut. Kedua orang itu saling memandang, seolah-olah mereka bisa melihat satu sama lain. Tapi Dev hanya melihatnya sekilas dan menoleh ke belakang. Kapten, anak ini melanggar peraturan dan memukul penjaga kita. Kita tidak boleh membiarkannya. Seorang penjaga di sebelah Kapten Zhou berkata dengan marah. Perhatikan, waktu pelepasan akan diperpanjang selama 10 menit. Setelah 10 menit, setiap orang harus kembali ke sel, jika tidak mereka akan ditembak. Kata Kapten Zhou. Ketika penjaga mendengar ini, dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi untuk menyampaikannya. Semua tahanan, dengar, waktu istirahat akan diperpanjang 10 menit. Setelah 10 menit, kamu harus kembali ke selmu, kalau tidak kamu akan ditembak. Teriak penjaga itu. Astaga, apa yang terjadi? Paradenya diperpanjang 10 menit. Apa karena anak ini? Apa latar belakang anak ini? Dia telah mengubah semua peraturan penjara. Luar biasa sekali, mungkin ada peluang besar di belakang anak ini. Banyak biksu mulai membicarakan identitas wanita itu. Bab 4590, ternyata palsu. Bahkan mata saudara perempuan dan laki-laki itu terbuka lebar dan menatapnya dengan tidak percaya. Dev sebenarnya meminta pihak penjara mengubah aturan. Identitas macam apa ini? Bahkan Bai Cheng sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa tindakan Dev tidak hanya tidak akan menarik lebih banyak penjaga, tetapi juga akan memperpanjang waktu pelepasan. Wah, sepertinya kamu punya kekuatan di belakangmu, tapi kamu telah menyinggung orang yang salah. Dalam 10 menit, aku bisa membunuhmu 100 kali. Bai Cheng mengancam Dev. Dev tersenyum, apakah kamu naga? Ya, aku naga, kamu jenis kucing dan anjing apa? Bai Cheng berkata dengan sikap bangga. Kenapa kamu tidak terlihat seperti naga bagiku? Kamu lebih terlihat seperti ular yang menggali tanah. Dev masih ada senyuman di wajahku. Apa katamu? Bai Cheng langsung marah, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat tanduk naga di kepalaku? Jika kamu berani mengatakan bahwa aku bukan naga, maka aku akan membiarkanmu melihat kekuatan naga-naga kita. Setelah mengatakan itu, Bai Cheng melompat dan menyerang ke arah musuh. Kekosongan berguncang seketika, dan angin berkerut. Dev melihat Bai Cheng mengambil tindakan, dia merasakan aura di tubuh Bai Cheng, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Hanya kamu yang berani mengatakan bahwa kamu adalah seekor naga. Pernyataan yang tidak tahu malu. Dave setelah mengatakan itu, tubuhnya melompat. Bang! Saat tubuh kedua orang itu saling terkait, suara yang memekakkan telinga terdengar. Kemudian tubuh kedua orang itu berpisah dan berdiri saling membelakangi. Semua orang memperhatikan dengan cermat, tetapi tidak ada yang memperhatikan siapa di antara keduanya yang lebih unggul. Tidak ada orang yang terluka.
Dev dan Na Bai Cheng berbalik dan berdiri saling berhadapan lagi. Masih ada senyuman di wajah Dev, tapi wajah Bai Cheng serius. Astaga, klaksonnya hilang. Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba menemukan bahwa tanduk naga di kepala Bai Cheng telah hilang. Pada saat ini, semua biksu melihat ke arah Bai Cheng, dan mereka semua terkejut. Bai Cheng juga bingung dengan diskusi para biksu, dia segera mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, dan benar saja dia menemukan bahwa tanduk naga itu sudah tidak ada lagi. Tanduk naga palsumu tidak direkatkan dengan kuat. Dev mengulurkan tangannya, dan yang dipegangnya adalah tanduk naga Bai Cheng. Melihat tanduk naga di tangannya, wajah Bai Cheng berubah sangat jelek. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak, ternyata itu naga palsu. Sial, setelah diintimidasi begitu lama, aku benar-benar mengira dia adalah seekor naga, dapatkan tanduk naga palsu dan tempelkan di kepalamu. Ini karena kamu ingin menjadi naga. Banyak biksu yang pernah diintimidasi oleh Bai Cheng dan lainnya di masa lalu semuanya tertawa terbahak-bahak dan tersenyum mengejek pada Bai Cheng. Bahkan Kapten Zhou, yang berada di belakang layar, sedikit terkejut, sialan, Bai Cheng orang ini sebenarnya adalah naga palsu. Kapten Zhou tertipu dan salah mengira bahwa Bai Cheng benar-benar seekor naga. Bagaimana saya mengatakannya, klan naga adalah eksistensi paling mulia di antara seluruh klan binatang. Merasakan ejekan orang-orang di sekitarnya, wajah Bai Cheng memerah dan dia berteriak, "Nak, aku akan membiarkanmu mati." Raungan Bai Cheng membawa suara auman naga. Dan di dalam tubuhnya, darah mulai melonjak dan mendidih, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Ada jejak kekuatan naga di aura kota putih, dan semburan auman naga juga nyata. Sepertinya kamu telah mencapai tahap ular. Kamu memang akan berubah menjadi naga dan menjadi naga yang mulia. Namun, kamu belum dianggap sebagai naga, jadi kamu tidak bisa pamer sebagai naga dan menindas orang lain. Dev memandang Bai Cheng dan berkata, Bai Cheng tidak bisa mendengarkan sama sekali, jadi dia langsung meninju, menyebabkan asap dan debu berterbangan kemana-mana, dan energi spiritualnya melonjak. Ledakan. Sejumlah besar pasir dan batu berterbangan menutupi segalanya, dan pada saat yang sama Bai Cheng berubah menjadi wujud aslinya, seekor ular putih sepanjang 100 meter, membuka mulutnya yang berdarah, dan menuju ke tengah. Melihat pemandangan ini, semua biksu berkeringat karena ketakutan. Sosok Bai Cheng sedang terbang di pasir dan bebatuan yang berterbangan, namun dalam sekejap, sosok Bai Cheng menghilang. Bab 4591, Kakak Ipar. Ketika asap perlahan menghilang, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Bai Cheng sedang berlutut di depannya. Dan Dev masih memiliki senyuman di wajahnya. Mata Bai Cheng penuh dengan ketakutan dan rasa hormat, dan semangat juang yang baru saja hilang telah hilang dari tubuhnya, jadi dia berlutut di depannya dengan hormat. Pemandangan ini membuat semua biksu tercengang. Mereka semua tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kamu naga asli atau naga emas? Bai Cheng memandang Dev dan bertanya dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Pada saat ini, hati Bai Cheng dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya. Alasan kenapa dia berlutut di depan Dev bukan karena niat aslinya, tapi karena dia langsung dikejutkan oleh kekuatan naga yang baru saja Dev keluarkan. Tekanan itu membuatnya langsung berlutut dan tanpa sadar. Dia baru saja berubah menjadi wujud aslinya, berniat menggunakan jejak energi naga yang terkondensasi dari tubuhnya untuk menyetrum tubuhnya. Tapi siapa sangka kristal naga tiba-tiba muncul di depan dadanya, dan energi naga yang 1000 kali lebih kuat dari energi naga kentalnya meledak. Pada saat itu, Bai Cheng bahkan melihat seekor naga emas berputar-putar di belakang Dev seketika menakuti jejak energi naga yang akhirnya terkondensasi di tubuhnya. Bai Cheng juga berlutut tepat di depannya, matanya penuh keterkejutan. Latihan itu tidak mudah. Sekarang setelah kamu memadatkan energi naga, kamu pasti hampir berubah menjadi naga. Hargai itu. Pada saat ini, dia berkata kepada Bai Cheng dengan nada yang lebih tua. Bai Cheng bersujud di tanah dan berkata dengan tulus, murid, mohon patuhi ajarannya. Hati Bai Cheng berubah dari kaget menjadi gembira, karena kata, Dev, berarti dia tidak akan dibunuh. Dan jika Anda menyenangkan wanita itu dan mendapatkan bantuan naga sungguhan, itu akan sangat membantu Anda untuk berubah menjadi naga. Kapten Zhou sedikit mengernyit saat dia melihat pemandangan di depannya. Dia tidak begitu jelas tentang apa yang baru saja terjadi, dan dia bahkan tidak tahu mengapa Bai Cheng tiba-tiba menjadi begitu hormat dan bahkan berlutut di depannya. Waktunya telah tiba, semuanya kembali ke selmu. Saat ini, seorang penjaga berteriak keras. Setelah mendengar ini, Dev berbalik dan berjalan menuju sel untuk menjelajahi rahasia pohon kuno, tidak terburu-buru. Beku lain juga mengikuti di belakangnya. Banyak beku datang dan mendekatinya satu demi satu. Ketika saudara laki-laki Yao Mei melihat ini, dia mengikutinya dari dekat, terlihat sombong. Lagi pula, di seluruh penjara, dialah satu-satunya yang bisa mendekati narapidana, dan biksu lain akan iri padanya. Bai Cheng terbaring di tanah, menunggu sosok wanita itu benar-benar menghilang sebelum Bai Cheng berani bangkit perlahan dari tanah. Kakak ipar, apa yang terjadi barusan? Kenapa Bai Cheng tiba-tiba berlutut di hadapanmu? Kembali ke sel, saudara laki-laki Yao Mei mengikuti Dev itu dengan rasa ingin tahu dan menanyakan hal itu. Dan dia langsung menelepon Dev kakak iparnya. Tidak pada awalnya, pria ini curiga Dev sedang bermain-main dengan adiknya. Kamu tidak boleh berteriak, siapa kakak iparmu? Dave cepat diingatkan. Aku tidak berteriak, kamu adalah kakak iparku. Jangan khawatir, jika adikku tidak mengikutimu setelah kita keluar, aku tidak akan mengenalinya. Biar ku beritahu,
adikku sebenarnya cukup baik. Dia cantik, bermartabat dan murah hati. Yang terpenting adikku masih gadis muda. Jika kamu menginginkan adikku, itu tidak akan menghentikanmu untuk menemukan wanita lain. Pria dewasa mana yang tidak memiliki beberapa pasangan kultivasi ganda? Kakak Yao Mei hanya ingin menjalin hubungan dengan Dev sekarang. Bagaimanapun, penampilan Dev sudah cukup untuk membuktikan bahwa Dev bukanlah biksu biasa, dan pasti ada kekuatan di belakangnya. Dev mendengarkan kata-kata saudara laki-laki Yao Mei, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya saudara laki-laki Yao Mei tidak dipenjara secara tidak adil. Bab 4592, kamu juga tidak diperbolehkan. Jika kamu ingin keluar, tutup mulutmu. Dev berkata tanpa daya kepada saudara Yao Mei. Ketika saudara laki-laki Yao Mei mendengar ini, dia langsung diam dan tidak berani berkata apa-apa. Dia sangat takut ibu mertuanya tidak akan menyelamatkannya saat itu. Dev sedang menunggu dengan tenang di dalam sel. Pada saat ini, ada bekas hisapan di dalam sel, yang tanpa sadar menyerap kekuatan spiritual dari tubuh Dev. Dev hanya pura-pura tidak tahu dan duduk diam. Lagi pula, tidak ada energi spiritual di sini, jadi tidak ada cara untuk berlatih. Meskipun dia memiliki perbekalan, dia tidak ingin perbekalannya diserap oleh orang lain. Dia berencana untuk mencari tahu pohon kuno itu terlebih dahulu. Keesokan harinya, saatnya bersenang-senang. Ketika Dev dan saudara Yao Mei keluar, mereka menemukan ratusan biksu menunggu di pintu sel mereka untuk menyambut mereka. Dev keluar dari sel dan berjalan lurus menuju pohon kuno. Semua biksu lainnya mengikuti di belakang. Orang-orang ini juga ingin berlatih di bawah pohon kuno, karena energi spiritual di bawah pohon kuno jauh lebih kaya daripada tempat lain. Pada saat ini, Bai Cheng juga memimpin orang-orang untuk berjaga di bawah pohon kuno untuk menyambut pembunuhan tersebut. Setelah pertarungan kemarin, Bai Cheng benar-benar yakin. Dia, seekor ular naga yang belum berubah menjadi naga, bertemu dengan klan naga sungguhan, dan itu juga merupakan klan naga emas paling mulia. Bai Cheng merasa bahwa inilah takdirnya. Para murid menyambut leluhur suci. Bai Cheng berkata dengan hormat ketika dia melihat wanita itu datang. Dia hanyalah seekor ular. Dia menyebut dirinya leluhur suci dan memanfaatkannya. Di mata klan naga, mereka hanya meremehkan klan naga yang berubah dari ular menjadi naga. Beberapa orang terlahir sebagai naga mulia, sementara yang lain harus berubah dari ular menjadi naga melalui usaha mereka yang terus-menerus. Namaku Dev, panggil saja aku dengan namaku. Dev memandang Bai Cheng dan berkata, ini. Bai Cheng tercengang. Dia tidak menyangka Dev akan bersikap begitu rendah hati. Anda tahu, di matanya, klan naga itu menyendiri dan sombong. Tapi Dev tidak memiliki kesombongan sama sekali. Saya tidak ingin ada yang mengetahui identitas saya. Dev berjalan ke Bai Cheng dan berbisik. Dev tidak ingin orang mengetahui identitasnya sebagai naga, jadi dia selalu terkena aura keluarga binatang, dan tidak meledakkan kekuatan naga. Saat dia bertarung dengan Bai Cheng, dia juga menunjukkan sedikit kekuatan naga. Bahkan sedikit pun kekuatan naga dewa mengejutkan Bai Cheng hingga tak terkira. Saya mengerti, Tuan Dev. Bai Cheng mengangguk. Hentikan yang lain, tidak ada yang diizinkan mendekati pohon kuno itu. Dev diperintahkan ke Bai Cheng. Ya, setelah Bai Cheng mengatakan ini, dia langsung menyapa anak buahnya dan menghentikan ratusan biksu. Semuanya, berhenti, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil satu langkah pun lebih dekat ke pohon kuno itu, jika tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan lunak. Bai Cheng berkata dengan sikap yang agung. Meskipun dia tahu segalanya bahwa dia bukan naga, di penjara ini, kekuatan Bai Cheng masih sangat sedikit. Terlebih lagi, ada banyak adik laki-laki di Bai Cheng, dan biksu tahanan lainnya, meskipun mereka banyak dan berkuasa, tidak memiliki pikiran yang sama-sama sekali. Mereka semua ditangkap dan tidak mengenal satu sama lain. Melihat halangan Bai Cheng, banyak biksu yang saling memandang, tidak ada yang berani melangkah maju, lalu kembali ke tempat asalnya. Aku boleh pergi, tapi jika kamu berani menghentikanku, kakak iparku tidak akan membiarkanmu. Saudara Yao Mei memandang Bai Cheng dan berkata, kakak ipar, bajingan itu adalah saudara iparku. Kita bersama, minggir. Kata saudara Yao Mei. Bai Cheng memandang Dev dengan bingung, dan Dev berkata, kamu tidak boleh mendekat ke sini, cari saja tempat tinggal sendiri. Apa? Kakak Yao Mei bingung, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa dia tidak bisa mendekati pohon kuno itu? Bab 4593, tidak enak dipandang. Menjauhlah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Dev? Bai Cheng berkata dengan dingin kepada saudara Yao Mei. Saudara Yao Mei tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak punya pilihan selain mencari tempat tinggal sendiri. Dev berjalan di bawah pohon kuno dan memandangi pohon kuno yang menjulang tinggi, sungguh mengejutkan. Karena tubuhnya terlalu kecil di bawah pohon purba ini, Dev dengan lembut membelai batang pohon, dan tidak terburu-buru menjelajah, karena Dev tidak yakin apakah ada formasi di pohon purba ini. Jika Anda terburu-buru menggunakan indera spiritual Anda untuk menjelajah dan benar-benar memperingatkan orang-orang di istana Tuan Kota, maka Anda akan mendapat masalah. Diperkirakan tidak banyak orang yang mengetahui rahasia pohon purba ini. Jika Dev mengetahuinya sekarang, orang-orang itu pasti tidak akan membiarkan dia meninggalkan penjara. Setelah hati-hati melihat pohon kuno itu, Dev melambai ke arah Bai Cheng. Saat Bai Cheng melihat ini, dia bergegas. Untuk alasan apa kamu ditangkap? Dev diminta. Aku tidak tertangkap di sini. Kata Bai Cheng.
Bukankah kamu ditangkap? Dev tertegun, lalu kenapa kamu masuk? Saya di sini khusus untuk menjaga pohon kuno ini agar tidak ada orang yang mendekatinya secara sembarangan. Bai Cheng berkata jujur, apakah tidak ada penjaga di penjara ini? Bukankah para penjaga itu ingin menjaga pohon-pohon kuno, jadi mengapa mereka mengirimmu untuk menjaganya? Dev sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Bai Cheng diminta membawa orang untuk menjaga pohon kuno padahal jelas ada penjaga di dalam. Mendengarkan pertanyaan Dev, Bai Cheng melihat sekeliling, dan kemudian berbisik di samping Dev, Tuan Dev tidak tahu apa-apa. Penjaga penjara ini berada di bawah yurisdiksi Jenderal Yan. Pohon-pohon kuno di penjara ini milik seluruh rumah Tuan Kota. Itu adalah pusat gravitasi, jadi Jenderal Singh mengirim saya untuk membawa orang-orang untuk menjaga pohon kuno itu. Dalam hal ini, kami akan mengikuti penjaga penjara untuk saling mengawasi, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun yang merugikan pohon kuno itu. Jenderal Yan, Jenderal Singh, apa ini? Bukankah semua jenderal ini harmonis? Beberapa orang tidak mengerti apa yang dikatakan Bai Cheng. Bai Cheng melihat ekspresi Dev dan tahu bahwa Dev benar-benar tidak mengerti, jadi dia bertanya, apakah ini pertama kalinya Anda ke Beast City, Tuan Dev? Ya, saya dulu berlatih keras di pegunungan dan hutan di sekitar Beast City, dan ini pertama kalinya saya memasuki Beast City. Dev mengangguk dan berkata, tidak heran, Tuan Dev tidak tahu bahwa kota binatang sekarang diperintah oleh 3 jenderal binatang besar. Pemilik kota sudah lama tidak menunjukkan wajahnya. Ketiga jenderal binatang ini adalah Jenderal Yan, Jenderal Singh, dan Jenderal Qiu. Meskipun ketiganya memiliki pembagian kerja, mereka saling membatasi. Tidak ada yang mempercayai satu sama lain. Saya tamu Jenderal Singh. Menjaga pohon kuno di penjara ini juga merupakan perintah Jenderal Singh. Para penjaga di penjara ini tidak berpikiran sama dengan kita. Sebaliknya, Kapten Zhou selalu tidak menyukai saya dan ingin bersaing dengan saya. Bai Cheng mengikuti Dev dan berbicara secara detail tentang situasi di Beast City saat ini. Setelah mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa alasan penjara mengubah peraturan kemarin adalah untuk menambah 10 menit waktu luang. Apalagi saat dia bertarung dengan Bai Cheng, tidak ada satupun penjaga yang muncul. Sepertinya Kapten Zhou tidak takut padanya, tapi itu mungkin dilakukan dengan sengaja agar dia bisa bertarung dengan Bai Cheng. Kemana perginya penguasa kota dari kota binatang buas ini? Dev bertanya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa penguasa kota binatang sudah lama tidak terlihat. Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, Bai Cheng hanyalah tamu salah satu jenderal binatang, jadi dia mungkin tidak mengetahui banyak rahasia di istana Tuan Kota. Lalu apa rahasia pohon purba ini? Kenapa harus dijaga sendiri? Tahukah kamu? Dev terus bertanya pada Bai Cheng. Karena Bai Cheng menjaga pohon kuno itu, dia mungkin harus mengetahui beberapa rahasia. Bai Cheng tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit aneh, seolah dia sedang berjuang. Bab 4594 Ruang Pohon Kuno. Setelah merenung sejenak, Bai Cheng perlahan berkata, Tuan Dev, pohon kuno ini sangat aneh dan dapat menyerap kekuatan spiritual para biksu. Saya memperkirakan istana Tuan Kota akan mengumpulkan semua kekuatan spiritual yang diserap oleh pohon kuno dan menggunakannya itu sebagai sumber untuk kesenangan mereka sendiri. Saya sudah lama mengamati secara diam-diam. Hampir setiap hari, para biksu mati di dalam sel, dan mereka masih terlihat seperti tersedot ke dalam mumi. Ini hanya analisis saya sendiri, saya tidak tahu apakah itu benar. Bai Cheng juga perlahan menyadari setelah beberapa saat mengamati sendiri bahwa dia tidak tahu apa-apa. Analisis Anda benar, seharusnya begitu, jadi orang-orang ini menganggap pohon-pohon kuno itu sangat penting. Dev mengangguk dan berkata, Tuan Dev, mengapa Anda ditangkap? Saya dapat menggunakan koneksi saya agar Jenderal Singh memberi Anda perintah amnesti dan mengeluarkan Anda. Bai Cheng bertanya Dev, saya mengalahkan seorang pria bernama Qiu Yu. Tampaknya dia adalah putra Jenderal Qiu. Dave berkata ringan, apakah kamu mengalahkan Qiu Yu? Bai Cheng terkejut, orang itu adalah seorang playboy, dan dia adalah tuan yang pendendam. Saya kira dia tidak akan melepaskannya. Tapi jangan khawatir, Tuan Dev. Saya meminta bantuan Jenderal Singh untuk melihat apakah saya bisa mengeluarkan Anda. Jika kamu tetap di sini, meskipun pohon kuno itu tidak menghabiskan seluruh energi spiritualmu, aku khawatir pria itu, Qiu Yu, akan menemukan seseorang untuk menjebakmu di penjara. Tidak apa-apa, penjara ini tidak bisa menahanku. Dev berkata acuh tak acuh. Penjara ini dikelilingi oleh formasi untuk memenjarakan para tahanan ini, tapi Dev sama sekali tidak takut dengan formasi di penjara ini. Formasi ini terlalu kekanak-kanakan di mata Dev. Dia bisa pergi kapanpun dia mau. Tuan Dev masih tahu seni formasi. Bai Cheng berkata dengan heran, jika kamu tahu sedikit, gunakan saja formasi di sini dan hancurkan hanya dengan lambaian tanganmu. Dev berkata dengan sangat santai. Namun, kata-kata ini terdengar sangat arogan di telinga Bai Cheng. Jika bukan karena mengetahui identitas klan naga, Bai Cheng pasti akan mengira dia sedang membual. Tapi sekarang Dev adalah seekor naga, dan dia juga naga emas yang mulia, jadi kredibilitas Dev sangat tinggi. Awasi aku dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Aku ingin melihat apa yang istimewa dari pohon kuno ini. Dave dikatakan pada Bai Cheng, Tuan Dev, Anda dapat menyelidikinya, tetapi jangan menyentuh pohon kuno itu. Jika ada kerusakan pada pohon kuno itu, saya benar-benar tidak mampu membelinya. Bai Cheng mengikuti Dev dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan merusak pohon kuno itu.
Dev tersenyum dengan ringan. Bai Cheng berjalan ke samping untuk membantu menjaga dan mencegah orang mendekati pohon kuno itu. Dan Dev dengan lembut menekan telapak tangannya ke batang pohon kuno, dan kemudian kekuatan kesadaran ilahi memasuki pohon kuno itu. Karena hanya dengan cara inilah Dev bisa mengetahui rahasia pohon purba ini. Tepat setelah kesadaran Dev memasuki pohon kuno, Dev merasakan cahaya di tubuhnya, dan jiwanya langsung memasuki dunia ketiadaan. Segala sesuatu di sekitarnya benar-benar putih, dan Anda tidak dapat melihat apapun. Dave bisa dipastikan kali ini bukan ilusi. Dia benar-benar merasa jiwanya telah memasuki ruang lain. Dan di ruang ini, seperti kekuatan spiritual lautan luas, memandikan jiwa tubuh, membuat tubuh sangat nyaman. Apakah ini ruang dari pohon kuno? Kekuatan spiritual yang kaya di sini harus diserap oleh para biksu di dalam sel. Dev merasakan kekuatan spiritual di sekelilingnya, dia sangat bersemangat. Dave, saya sangat ingin berlatih dengan baik di sini. Maka kekuatan saya pasti akan tumbuh lebih cepat. Namun, dia tahu bahwa waktu untuk melepaskan angin hanya setengah jam. Tidak peduli seberapa keras dia berlatih dalam setengah jam ini, dia tidak dapat menyerap banyak kekuatan spiritual. Bab 4595, mengintip Dev. Kita harus menemukan cara untuk bertahan lama di bawah pohon kuno. Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, Dev menarik kekuatan kesadaran spiritualnya, dan pada saat yang sama mengembalikan jiwanya ke posisi semula. Dia memandang pohon kuno di depannya dengan heran. Tidak ada formasi pada pohon kuno, jadi kekuatan hisap yang menyerap kekuatan spiritual banyak biksu bukanlah hasil karya formasi, tetapi kemampuan pohon kuno itu sendiri. Pohon purba yang dapat menyerap kekuatan spiritual orang lain sungguh langka di dunia surga dan bumi ini. Saya hanya pernah melihat pohon ini. Tetapi ketika jiwa Dev baru saja kembali ke bentuk aslinya, di ruang pohon kuno, cahaya putih perlahan mengembun menjadi penampilan seorang lelaki tua. Lelaki tua itu perlahan membuka matanya dari latihannya. Ruang di dalam pohon purba ini seolah memiliki rasa hampa, namun lelaki tua yang duduk bersila di dalamnya memiliki keselarasan yang tiada taraf dengan lingkungan sekitarnya. Seolah-olah dia adalah penguasa ruang pohon kuno ini, dan seluruh ruang diciptakan olehnya. Ini menarik. Biksu kecil dari alam kesengsaraan ini benar-benar bisa memasuki ruangku. Orang tua itu mengangkat alis putihnya, matanya penuh keterkejutan. Mata lelaki tua itu sepertinya mampu menembus segala sesuatu di seluruh kota binatang, dan seluruh kota binatang muncul di matanya. Anak ini sebenarnya memiliki aura manusia dan iblis di tubuhnya. Dia memiliki aura ketiga ras. Sungguh jenius. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit dan dia menjadi sedikit penasaran. Saya melihat lelaki tua itu mencubit jari-jarinya, dan aura di atas kepalanya terus berkedip, dan mulai membuat garis besar sebuah gambar. Dan adegan ini sebenarnya dimulai ketika Dev memasuki kota binatang. Memasuki kota binatang dari neraka dan berpisah dengan Liu Zongnan dan yang lainnya semuanya ditampilkan di layar. Namun, apa yang terjadi di luar Beast City tidak ada dalam gambarannya. Kemudian dia bertemu Yao Mei, menemukan Liu Zongnan, dan berencana untuk mendapatkan batu roh peri. Bahkan ketika Dev mengikuti Liu Zongnan di dalam ruangan untuk menegosiasikan akuisisi, formasi perisai diatur di sekitar ruangan, tetapi mereka masih terlihat jelas di depan lelaki tua itu. Kemudian, ketika dia pergi ke restoran, bahkan ketika dia memukul Qiu Yu, dia tidak bisa lepas dari pandangan lelaki tua itu. Dave, jika Anda melihat adegan ini, Anda pasti akan terkejut, karena semua yang dia lakukan di Beast City terungkap sepenuhnya di depan orang tua itu. Bahkan adegan kedekatannya dengan roh pedang Zhongli di penginapan tidak bisa lepas darinya. Kemudian, Dev memasuki penjara, dan kemudian mengikuti Bai Cheng untuk bertarung. Ketika naga emas muncul di belakang Dev dan kekuatan naga itu meledak, mata lelaki tua itu jelas berubah. Ternyata dia adalah anak naga. Pantas saja, orang tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan pemandangan itu tiba-tiba menghilang. Orang tua itu menutup matanya lagi dan berkultivasi, seolah-olah dia belum pernah bangun. Tapi Dev berada di bawah pohon kuno, alisnya berkerut, dan tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Aneh sekali, kenapa aku merasa kamu sedang memata-mataiku? Dev berkata sangat bingung. Tapi ini di dalam penjara, dan dia dikelilingi oleh narapidana dan biksu, dan mereka tidak diperbolehkan dengan santai mengirimkan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajah. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang berani memancarkan kesadaran spiritual untuk mendeteksi diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka melakukannya, dengan kekuatan kesadaran ilahi Dev, saya percaya bahwa orang-orang itu akan diserang balik oleh kekuatan kesadaran ilahi Dev sebelumnya. Mereka bisa mendeteksi apapun. Terlebih lagi, ada Raja Iblis Ciyun, iblis dari surga tingkat 8, di lautan kesadaran siapa yang kekuatan kesadaran ilahinya dapat menjelajahi lautan kesadaran tanpa diketahui. Wah, kamu dimata-matai. Pada saat ini, Raja Iblis Ciyun berkata Dev. Siapa itu? Kenapa aku tidak menyadarinya dalam kesadaranku? Dan kamu tidak membantuku memblokirnya? Dev berkata dengan heran, sial, saya tidak menggunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk menjelajahi lautan kesadaran Anda, apa yang bisa saya bantu untuk memblokirnya? Raja Iblis Ciyun berkata tanpa berkata-kata. Bab 4596 menjadi sapi atau kuda umumnya, jika Anda ingin mengetahui sesuatu tentang pihak lain, Anda akan menggunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk menjelajahi lautan kesadaran pihak lain. Anda dapat mengetahui beberapa situasi pihak lain dari lautan kesadaran pihak lain kesadaran. Ini semua dilakukan oleh orang-orang dengan kesadaran spiritual yang kuat untuk mendeteksi orang-orang dengan kesadaran spiritual yang lemah.
Jika perbedaannya sangat besar, banyak beku bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah diselidiki. Jika Anda tidak mengeksplorasi kesadaran spiritual Anda, bagaimana Anda bisa mengetahui detail pihak lain? Jika dia tidak menjelajahi lautan pengetahuan, lalu di mana dia menjelajah? Dev bertanya dengan sangat terkejut. Bagaimana aku bisa tahu? Jangan lupa bahwa aku hanyalah sisa jiwa yang bersemayam di lautan kesadaranmu, bukan Raja Iblis yang Maha Kuasa. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, bantu aku mengumpulkan semua tulangnya dan biarkan aku terlahir kembali. Lalu aku bisa menjadikanmu penguasa dunia ini, kata Raja Iblis Cion. Dev dapat didengar bahwa Raja Iblis Awan Merah sedikit marah. Bagaimanapun, selama periode waktu ini, dia lalai menemukan tulang-tulang Raja Iblis Awan Merah. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas hal ini. Dunia surga dan manusia begitu luas. Saya tidak tahu seberapa besar gunung iblis itu. Akan lebih sulit menemukan tulang berserakan di tempat seluas itu daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi Dev menyuruh Paviliun Wantong untuk membantu menemukannya. Ada banyak cabang Paviliun Wantong di wilayah selatan, dan muridnya juga banyak. Pasti akan lebih mudah menemukannya daripada menemukannya sendiri. Jangan khawatir, aku tidak lupa menemukan tulangnya. Dev menghibur Raja Iblis Cion. Jangan biarkan orang tua ini membodohi Anda, lagi pula, Anda harus sering bergantung padanya. Saatnya bersantai, kembali ke sel. Saat ini, suara penjaga berdering. Semua tahanan dan biksu bangkit dan berjalan dengan patuh menuju sel. Dev juga meninggalkan pohon kuno dan siap kembali ke sel. Tuan Dev, saya akan menemui Jenderal Singh untuk meminta pengampunan agar Anda tidak menderita di penjara. Bai Cheng berbisik ke Dev. Kamu bisa meminta maaf, tapi ini bukan tentang membiarkanku keluar, ini tentang membiarkan dia keluar. Dev menunjuk ke saudara Yao Mei tidak jauh dari sana dan berkata. Bai Cheng melihatnya sekilas, lalu mengangguk, oke, saya mengerti. Dev berjalan menuju sel, saudara laki-laki Yao Mei mengikutinya dari dekat, dan berkata dengan nada tidak senang, kakak ipar, mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi dan tinggal di bawah pohon kuno itu? Aku akan melihat di bawah pohon kuno itu juga. Ada sesuatu yang aneh tentang itu. Tutup mulutmu. Jika kamu ingin keluar, ikuti saja aku dan berhenti bicara. Dave saya sangat tidak senang dengan kata-kata kakak ipar Yao Mei. Kakak Yao Mei melihat Dev itu marah dan sangat ketakutan hingga dia tidak berani berbicara lagi. Setelah kembali ke sel dengan jujur, Dev sekali lagi mengeluarkan pil dan memberikannya kepada saudara laki-laki Yao Mei. Ambil ramuannya dan pulihkan dengan baik. Menurutku kamu akan bisa keluar besok. Dave ikuti saudara Yao Mei. Saudara Yao Mei tidak sopan dan melemparkan ramuan itu langsung ke mulutnya, lalu berkata dengan penuh semangat, bagaimana saya akan keluar besok? Apakah Anda akan mengajak saya keluar? Setelah melihat kekuatan Dev, saudara laki-laki Yao Mei juga memiliki harapan besar agar Dev bisa keluar dari penjara. Tidak, besok harus ada perintah amnesti untuk mengeluarkanmu. Dev dikatakan, perintah amnesti. Saudara Yao Mei terkejut, hanya 3 jenderal binatang besar di Beast City yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan perintah amnesti. Apakah penting jika kamu mengikuti 3 jenderal monster besar di Beast City? Tidak masalah bagiku, berhentilah menebak-nebak, istirahatlah yang baik, dan berangkat dari sini besok. Dave biarkan saudara Yao Mei beristirahat dengan baik. Tetapi setelah dia selesai berbicara, orang kuat yang meringkuk di sudut tiba-tiba berlutut di depannya, rekan Tao, bisakah Anda juga memberi saya perintah amnesti agar saya bisa dibebaskan juga? Jangan khawatir. Setelah aku keluar, aku akan membalas budimu meskipun aku bekerja sebagai sapi atau kuda untukmu. Kamu adalah beruang, menurutmu kamu ini sapi dan kuda. Saudara Yao Mei memandang orang kuat itu dan mencibir. Kakak Yao Mei tidak takut pada pria kuat itu meskipun dia ada di sini. Bab 4597, aku tidak berbohong padamu. Orang kuat itu tahu kalau kakak Yao Mei sedang mengejeknya, tapi dia tidak berani melakukan apapun di depan istrinya. Dia tidak memperhatikan saudara laki-laki Yao Mei, tetapi menatapnya dan memohon, rekan Tao, tolong bawa aku keluar bersamamu. Dev memandang pria kuat itu dan mencibir, mengapa saya harus membawa Anda? Kami bukan saudara atau teman, dan kami tidak memiliki persahabatan. Setelah mendengar ini, lelaki kuat itu buru-buru berkata, rekan Tao, saya juga punya saudara perempuan, dan saya bisa memberikannya kepada Anda dan membiarkan Anda menjadi saudara ipar saya. Rumput. Dave saya terdiam beberapa saat. Tarik dia ke bawah, beruang hitam besar. Kakakmu jelas tidak cantik. Kamu masih ingin mencuri kakak iparmu dariku. Saudara Yao Mei memandang pria kuat itu dan mengejek. Pria kuat itu terlihat jelek dan berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, adikku memang tidak terlalu tampan, tapi aku masih punya rahasia untuk diberitahukan padamu. Rahasia apa? Dev memandang pria kuat itu. Orang kuat itu memandangi saudara laki-laki Yao Mei dan tidak berkata apa-apa. Rupanya dia takut saudara laki-laki Yao Mei akan tahu. Tidak apa-apa, katakan saja. Kata Dev. Rekan Tao, saya tahu tentang tambang Vena spiritual dari batu Roperi. Sekarang harga batu Roperi sedang naik, tambang Vena spiritual dari batu Roperi ini adalah kekayaan yang sangat besar. Sejujurnya, saya tertangkap karena membawa terlalu banyak batu peri dan diam-diam menjualnya ke pembeli pribadi. Jika kamu bisa mengeluarkanku, aku bisa memberitahumu lokasi pembuluh darah spiritual milikku, dan kemudian kita akan membaginya sama rata. Orang kuat itu mengikuti Dev dengan suara rendah. Dave ketika dia mendengar ini, dia sedikit terkejut.
Jika dia benar-benar mengetahui urat spiritual dari batu roh peri, itu akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Ini jauh lebih cepat daripada membeli sedikit demi sedikit dengan koin roh emas ungu. Hanya saja aku tidak tahu apakah yang dikatakan orang kuat ini benar atau salah. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal di sini. Dimanapun ada tambang vena spiritual dari batu roh peri di seluruh kota binatang, itu telah ditambang sejak lama. Hanya ada batu peri sporadis yang tersisa, semuanya diambil karena keberuntungan. Bagaimana bisa ada urat spiritual yang menjadi tambang batu peri? Jika itu benar, orang-orang dari istana tuan kota akan mengirim orang untuk menempatinya. Saudara Yao Mei mendengus dingin, sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan orang kuat itu. Lagi pula, dia sudah lama tinggal di sini dan belum pernah mendengar ada orang yang menyebut nada spiritual milikku ini. Hanya karena kamu tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Tahukah kamu apa yang ada di bawah tanah di kota binatang buas ini? Orang kuat itu membalas kepada saudara Yao Mei. Saudara Yao Mei tercengang, tetapi dia masih terlihat sedikit tidak yakin. Bagaimana aku bisa percaya kamu mengatakan yang sebenarnya? Dev memandang pria kuat itu dan bertanya. Rekan Tao, Anda bisa keluar dan memverifikasi. Nama saya Xiong Kuo, dan nama saudara perempuan saya adalah Xiong Ying. Kali ini, saya satu-satunya yang memasuki kota bis untuk berdagang. Setelah kamu keluar, aku akan memberimu sesuatu untuk dipegang. Kamu pergi mencari adikku. Lalu dia akan meyakinkanmu bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran. Xiong Kuo mengikuti Dev dengan suara rendah. Dev melihat tingkah laku Xiong Kuo, sepertinya dia tidak menipu dirinya sendiri, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, selama kamu tidak menipuku, aku akan mengeluarkanmu dari penjara." Jangan khawatir, rekan Tao, saya pasti tidak menipu rekan Tao. Ini adalah liontin giok yang saya pakai. Ambil liontin giok itu dan pergi ke kota binatang 100 mil barat daya. Anda dapat melihat pohon besar. Saya adikku ada di pohon itu. Tunggu aku di dalam gua. Selama kamu memberinya liontin giok ini dan menjelaskan situasinya padanya, dia bisa membuktikan bahwa apa yang aku katakan itu benar. Xiong Kuo menyerahkan liontin giok kepada Dev dan berkata, "Oke." Dev mengangguk dan mengambil liontin giok itu. Kakak laki-laki Yao Mei tampak sedikit gugup. Lagi pula, dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Apakah dia masih akan menyelamatkannya? Dia hanya memiliki satu saudara perempuan, tetapi dibandingkan dengan saudara perempuannya sendiri yang memiliki pembuluh darah spiritual batu roh peri, dia tidak berharga. Jangan khawatir, aku akan mengeluarkanmu besok. Dev melihat ekspresi ketakutan saudara laki-laki Yao Mei dan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Dev pergi beristirahat, dan saudara laki-laki Yao Mei merasa lega. Bersambung.